Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayhi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Sadatul afadil hadratul mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, para asatidz, para ustadzat, guru-guru umat semuanya yang kita hormati, Takmir Masjid Al-Falah Surabaya beserta seluruh jajaran pengurus, juga Remas Al-Falah beserta seluruh panitia kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Meluasnya kepada semua salihin salihat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dihimpunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini, dihimpunkan karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim wa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk mereka, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka satu persatu dengan bangga oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Juga dengan keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca kisahnya, mempelajari sirahnya, bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kehormatan untuk disambut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di Al-Haud, di telaga Al-Kautsar, diberi minum dengan tangan beliau yang mulia, dengan minuman yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, yang dengan itu tidak akan kehausan kita selamanya, mendapatkan kehormatan untuk bernaung di bawah panji-panjinya di yaumil mahsyar, dan mendapatkan kehormatan untuk mendapatkan syafaatnya hingga dapat mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam di Firdausil A'la, menjabat tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, memeluk jasad beliau yang suci sallallahu alaihi wasallam, menatap wajah beliau yang bercahaya sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat, rekan-rekan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, barakallahu fikum ajmain. Kita tiba di bulan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di hari-hari terakhir beliau. Kita sudah membahas Haji Wada, kita sudah membahas kembalinya beliau dari Haji Wada. Tahun-tahun terakhir perutusan-perutusan yang menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya dari bangsa Arab. Juga bagaimana Rasulullah SAW menyiapkan pasukan Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu untuk menghadapi Imperium Romawi di perbatasan utara di negeri Syam. Dan di dalam pasukan yang disusun oleh Nabi SAW itu, dengan Usamah bin Zaid yang berusia 18 tahun sebagai panglimanya, terdapat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di dalam list sebagai prajurit yang berangkat, anggota pasukan yang akan mendampingi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini barangkali yang menjadikan Sayyidina Umar bin Khattab memiliki jawaban ketika diprotes oleh putranya nanti di masa kekhalifahan beliau. Putranya Abdullah bin Umar komplain. Karena pada masa itu, di masa Sayyidina Umar bin Khattab dengan kemakmuran negara yang semakin besar dan luas, Sayyidina Umar menetapkan tunjangan untuk para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari istri-istri beliau, kemudian sahabat-sahabat beliau yang as-sabiqunal awwalun, sampai kepada para sahabat-sahabat junior, semua mendapatkan tunjangan dari negara. Maka Abdullah bin Umar itu protes kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa bagian Usamah bin Zaid lebih besar dari bagian saya? Padahal usia kami sepadan, kami mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam maghazi, pertempuran-pertempuran, jumlahnya sama, berkhidmat kepada pasukan kaum muslimin di berbagai pertempuran dari masa Rasulullah, masa Abu Bakar, sampai masa engkau sama. Kenapa Usamah diberi 10.000 sedangkan saya hanya 8.000? Apakah semata karena saya adalah putra ayah dan ayah tidak ingin mendapatkan kritik dari orang sehingga saya disedikitkan dibandingkan Usamah?" Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menitikkan air mata dan menghela nafas panjang, kemudian mengatakan, bukan karena itu, tetapi agar engkau ketahui bahwa Usamah bin Zaid lebih disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu, lebih sering digendong-gendong beliau daripada dirimu, lebih sering diajak untuk bermain bersama beliau daripada dirimu. Dan ayahnya Usamah lebih disayangi Rasulullah SAW daripada ayahnya. Ayahnya Usamah adalah Zaid bin Harithah. Dahulunya adalah budaknya Khadijah, dibebaskan kemudian diangkat sebagai putra angkat oleh Rasulullah SAW, mendampingi beliau sejak belum mendapat wahyu sampai hari-hari dakwah yang berat di Makkah, dan kemudian gugur syahid di pertempuran Mu'tah setelah hijrah ke Madinah. Sedangkan ayahmu ketika Zaid bin Harithah mendampingi Rasulullah di hari-hari sulit, ayahmu masih memusuhi Rasulullah SAW. Ibunya Usamah lebih disayangi Rasulullah SAW daripada ibumu. Karena ibunya Usamah adalah Barrah alias Ummu Aiman, yang dahulunya adalah pelayan Aminah binti Wahab, ibunda Nabi SAW. Dan Ummu Aiman adalah yang memangku Rasulullah SAW kecil ketika berusia 6 tahun.
pulang dari Madinah dan ibundanya wafat di Abwa di luar kota Madinah, pulang ke Makkahnya, Rasulullah Muhammad SAW kecil dipangku oleh Ummu Aiman, ibundanya Usamah. Maka wahai nak, kata Sayyidina Umar bin Khattab kepada Umar bin Khattab, jangan pernah engkau merasa cemburu kepada Usamah bin Zaid, karena sesungguhnya dia memang memiliki keutamaan yang jauh lebih besar darimu. Ayahnya memiliki keutamaan yang lebih besar daripada ayahmu, dan ibunya memiliki keutamaan yang lebih besar daripada ibumu. Inilah para sahabat di dalam mencintai Rasulullah SAW itu selalu salah satu kuncinya menempatkan dirinya pada sudut pandang Rasulullah SAW. Kira-kira ini kalau Rasulullah di posisi ini, beliau akan mengambil sikap seperti apa? Kira-kira kalau Rasulullah SAW menghadapi pilihan semacam ini, beliau akan memilih yang mana? Kira-kira kalau Rasulullah SAW berada pada situasi ini, tindakan apa yang akan beliau ambil? Itu salah satu kunci mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian penyiapan pasukan Usamah bin Zaid ini tidak lama kemudian disusul telah terasanya gejala sakit pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di pekan-pekan tersebut banyak peristiwa yang membuat para sahabat overthinking, merasa bahwa saat perpisahan dengan Rasulullah SAW telah semakin dekat. Sebagaimana ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang berulang kali menangis ketika Rasulullah membaca surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ketika semua sahabat bertakbir, menganggap ini adalah sebuah kabar gembira apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, mereka menganggapnya sebagai kabar gembira. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangkap, kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, maka berarti tugas Rasulullah SAW sudah selesai. Kalau tugas Rasulullah SAW sudah selesai, maka beliau akan segera meninggalkan kita. Apalagi ayatnya disambung dengan perintah pribadi kepada Nabi SAW, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Disusul ketika Nabi SAW berdiri di atas mimbar, kemudian beliau SAW bersabda, seorang hamba diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi sekaligus raja, atau menjadi hamba sekaligus rasul, dan dia memilih untuk menjadi hamba dan rasul. Dan apakah dia memilih dunia beserta isinya, ataukah ar-rafiqul a'la, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi? Maka dia memilih ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Dia memilih
untuk berada di dekat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Lagi-lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis terseduh-seduh dan berkata, "Fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah. Fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah." Sebagai tebusan bagi engkau, ayah dan ibuku ya Rasulullah. Sebagai tebusan bagi engkau, ayah dan ibuku ya Rasulullah. Terisak-isak Sayyidina Abu Bakar di pojok masjid. Sampai Abu Musa al-Asy'ari yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, orang-orang bertanya, ada apa dengan orang tua kita ini? Ada apa dengan syekh kita ini, Abu Bakar As-Siddiq? Bahwa Rasulullah bercerita tentang seorang hamba yang diberi pilihan menjadi nabi dan raja atau hamba dan rasul. Bahwa Rasulullah SAW bercerita tentang seorang yang diberi pilihan apakah dunia dan isinya ataukah Ar-Rafiqul A'la. Dan dia memilih Ar-Rafiqul A'la. Kenapa Abu Bakar menangis? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, tidakkah kalian sadar siapa yang beliau maksud dengan hamba itu? Itu adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yang memilih untuk menjadi hamba dan rasul, bukan nabi dan raja. Yang memilih untuk kembali ke Ar-Rafiqul A'la, bukan untuk menjadi penguasa dunia dan seisinya. Sallallahu alaihi wasallam menatap sahabatnya, memandang ke arah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan pandangan kasih sayang yang sangat dalam. Kemudian beliau bersabda, seandainya aku diizinkan oleh Allah untuk mengambil Halil, kata Khalil itu artinya sahabat yang sangat akrab, dekat, khusus, tahu luar dalam. Maka hubungannya disebut sebagai khullah. Seandainya aku diizinkan mengambil Khalil dari kalangan manusia, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai Khalilku. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan di antara kita al-ukhuwah was-suhbah, persaudaraan dan persahabatan. Inilah Abu Bakar yang beriman kepada beliau ketika semua orang ingkar. Inilah Abu Bakar yang memberikan hartanya kepada beliau untuk berjuang ketika semua orang menahannya. Inilah Abu Bakar yang percaya kepada beliau dalam peristiwa Isra Mi'raj ketika semua orang ragu. Inilah Abu Bakar yang rela dipukuli sampai pingsan karena membela Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika ditanya kepada beliau, "Bagaimana keadaanmu?" Maka Abu Bakar menjawab, "Bagaimana keadaan Rasulullah? Beliau baik. Antarkan aku untuk berjumpa dengan muka yang lebam-lebam." Dipapah Abu Bakar untuk menjumpai Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah baik-baik saja, dia ditanya oleh Nabi SAW, "Bagaimana keadaan wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Semua baik-baik saja kalau engkau baik-baik saja ya Rasulullah." Inilah Abu Bakar yang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allah pernah mencela seluruh isi langit dan bumi, seluruh penduduk dunia, kecuali Abu Bakar. Yaitu ketika membicarakan hijrah Nabi SAW. Jika kalian tidak menolongnya, maka Allah yang menolongnya. Ketika dia adalah salah satu di antara dua orang yang berada di dalam gua. Lalu dia berkata kepada sahabatnya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih, Allah bersama kita. Dan Abu Bakar berada di dalam gua, menutupi semua lubang-lubang yang merupakan sarang binatang berbisa, menahan gigitan mereka semua, sementara Rasulullah beristirahat di pangkuan beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "La tahzan," jangan sedih. Kenapa bukan la takhaf? Kenapa bukan takut? Kenapa bukan jangan takut? Karena kata para ulama, Abu Bakar tidak pernah takut. Abu Bakar hanya sedih karena memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang harus sedemikian mengalami berbagai penderitaan, mengalami berbagai kesulitan,
mengalami berbagai kesengsaraan di dalam hijrahnya pada saat itu. Inilah Abu Bakar As-Siddiq yang diperintahkan turun dari Gunung Uhud dengan 80 sahabat saja bersama dengan beliau, dan perintah Rasulullah SAW kepada Abu Bakar adalah kejar orang-orang Quraisy itu, sementara yang dikejar kekuatannya 3.000 pasukan di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb. Hanya Abu Bakar, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang bisa menerima perintah semacam itu, mengejar 3.000 pasukan dengan hanya membawa 80 prajurit. Dan inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang begitu sayangnya, begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Fathu Makkah, dia menuntun bapaknya yang sudah sepuh Abu Quhafah mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekat Ka'bah, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, inilah bapakku Abu Quhafah, izinkan dia bersyahadat di depanmu dan berbaiat kepadamu." Rasulullah SAW berdiri menyambut Abu Quhafah, memeluknya dan mengatakan, "Hai Abu Bakar, kenapa tidak kau biarkan ayahmu duduk di rumahnya? Aku yang lebih muda yang seharusnya datang kepadanya. Aku yang seharusnya sowan kepada beliau." Kata Abu Quhafah, "Tidak ya Rasulullah, aku ingin menemuimu." Kata Abu Bakar, "Tidak ya Rasulullah, memang dia ayahku yang seharusnya menghadap kepada engkau untuk menyatakan keislamannya dan berjanji setia kepadamu." Maka kemudian Abu Quhafah digenggam tangannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Dia sampaikan janji setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Orang-orang bertanya, "Kenapa engkau hai Abu Bakar? Kenapa engkau menangis? Bukankah ini hari yang sangat bahagia? Bapakmu memeluk Islam, keluargamu menjadi pelopor Islam, maka di rumahmu ada 4 generasi sahabat Nabi. Bapakmu sahabat Nabi, dirimu sahabat Nabi, putramu sahabat Nabi, cucumu sahabat Nabi. Kenapa engkau menangis?" Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Demi Allah, aku lebih suka seandainya tangan yang digenggam Rasulullah SAW itu bukan bapakku, tetapi Abu Thalib. Karena aku tahu tidak ada yang lebih diharapkan oleh Rasulullah SAW untuk bersyahadat dan beriman kepada beliau lebih dari harapan beliau tentang Abu Thalib." Maka Nabi SAW mengatakan, maka semua pintu yang menghadap ke arah Masjid Nabawi, ke arah masjidku ini, kata beliau, mulai hari ini hendaknya ditutup kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada hari itu Rasulullah menetapkan semua pintu yang mengarah ke arah masjid hendaknya ditutup sebagai penghormatan kepada masjid, agar orang tidak perlu melihat dari arah masjid ke rumah orang-orang tersebut, melihat aurat mereka, melihat dalam rumah mereka. Sedemikian pula agar orang-orang itu ketika menuju masjid dengan penuh penghormatan, dengan memutar dari pintu lain menuju ke arah pintu Masjid Nabawi, kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang merupakan pintu yang istimewa. Sebab Abu Bakar adalah orang yang paling cekatan untuk kemudian menuju ke masjid jika ada berbagai persoalan di antara kaum muslimin. Sebab Abu Bakar adalah orang yang paling bisa diharapkan untuk bisa bersegera berada di masjid ketika umat Islam dalam kegentingan. Maka pintunya Abu Bakar boleh dibuka ke arah masjid, sementara pintu-pintu rumah yang lain hendaknya ditutup yang mengarah ke masjid dan dibuka pintu yang mengarah ke arah lainnya. Nabi SAW dalam satu riwayat dhaif, kenapa riwayat dhaif itu disampaikan di dalam sirah? Karena memang riwayat-riwayat sirah itu terbatas. Jika standar sanad
hadis hukum digunakan untuk menilai riwayat-riwayat sirah, niscaya 95% riwayat sirah akan gugur. Karena memang untuk hadis hukum, keketatan para ulama luar biasa. Tidak diterima kecuali bitawatir dengan riwayat yang mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak jalur dari berbagai sahabat yang menjadikan tidak mungkin para sahabat itu bersepakat untuk berdusta. Tetapi riwayat-riwayat sirah tidak bisa diperlakukan demikian. Karena para sahabat utama tidak akan mampu meriwayatkan sirah. Sebab mereka cerita sedikit tentang Rasulullah saja sudah nangis terseru-seru. Jadi ini paham ya, kenapa riwayat sirah dari sahabat utama itu sedikit. Kenapa Abu Bakar tidak banyak cerita tentang Rasulullah? Kenapa Sayyidina Umar tidak banyak cerita tentang Rasulullah? Kenapa Sayyidina Utsman tidak banyak cerita tentang Rasulullah? Kenapa Sayyidina Ali tidak banyak cerita tentang Rasulullah? Kenapa Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Kenapa para sahabat utama tidak banyak cerita tentang Rasulullah SAW? Karena mereka tidak akan mampu, tidak akan kuat. Baru beberapa kata, pasti sudah menangis terseru-seru. Pasti sudah terisak-isak karena teringat kepada Rasulullah SAW. Maka kita akan mendapati riwayat-riwayat sirah itu dari sahabat-sahabat junior. Misalnya menggambarkan fisiknya Rasulullah SAW. Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kita akan dapati riwayat tentang fisiknya Rasulullah SAW itu dari Al-Hasan bin Ali, gitu ya, dari Jarir, dari Jabir, yang itu semua sahabat kecil, dari Ibnu Abbas, itu semua sahabat junior. Kenapa Bapak Ibu? Hampir semua sahabat senior tidak ada yang pernah berani menatap langsung ke arah Rasulullah SAW. Tidak ada. Jadi konteks seperti ini harus dipahami sebelum orang memvonis tentang riwayat-riwayat sirah. Wah itu kayak gitu kok diceritakan Ustadz, bukankah tidak memenuhi standar sahih? Iya, tidak memenuhi standar sahih untuk hadis hukum. Tetapi kalau dia riwayat sirah, maka hampir semua ulama sirah pasti akan meriwayatkannya. Kalau itu tertolak tentu tidak akan diriwayatkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kalau itu tertolak tentu tidak akan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Atsir. Kalau itu tertolak tentu tidak akan diriwayatkan Imam Ibnu Asakir. Kalau itu tertolak tentu tidak akan diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Kalau itu tertolak tentu tidak akan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Kalau itu tertolak tidak akan diriwayatkan oleh Al-Waqidi, Al-Wahidi. Kalau itu tertolak tidak akan diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Hisyam. Kenapa? Karena memang riwayat sirah standarnya berbeda dengan riwayat hadis hukum. Kalau hadis hukum memang sangat harus ketat karena kita menentukan tentang halal, haram, mubah, makruh. Kita menentukan tentang wajib atau sunnah. Kita menentukan tentang berbagai perkara yang sangat-sangat memang harus disiplin di dalam penetapan hukumnya. Tapi sirah tidak seperti itu. Dan ini mafhum di kalangan ulama. Jadi kalau sekarang ada anak-anak yang belum lama sepertinya mengkaji, juga bahkan kadang-kadang sebenarnya tidak bisa berbahasa Arab gitu ya, mengatakan wah yang sahih cuma yang ini. Dia menghukumi riwayat sirah dengan kaidah-kaidah hadis hukum, ini masalah. Karena ini tidak dikenal oleh para ulama salaf di dalam menghukumi hadis tentang riwayat sirah. Jadi riwayat sirah itu standar makbulnya memang lebih longgar karena memang dia diambil hikmah pelajaran dari kisah-kisahnya, bukan untuk diambil hukumnya. Dalam riwayat ini misalnya kita menemukan kisah yang luar biasa. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam
memanggil para sahabat pada suatu hari, duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan membawa beban atas kalian. Maka siapapun di antara kalian yang merasa pernah aku sakiti, merasa pernah aku pukul, merasa pernah aku perlakukan dengan tidak menyenangkan, hari ini aku menginginkan agar kalian mengkisasku, agar kalian membalasku, supaya aku menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa beban apapun atas kalian. Para sahabat menunduk. Mereka merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Raufur Rahim, yang sangat lembut lagi penyayang kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu penuh kasih kepada mereka, yang memperlakukan mereka dengan begitu baik. Bagaimana mungkin mereka terpikir untuk membalas Rasulullah atas apa yang mereka rasakan dari beliau? Bahkan jika pun itu terjadi, dan bagi para sahabat itu sama sekali tidak pernah terjadi, Rasulullah SAW mengulang permintaan beliau, jika ada di antara kalian yang pernah aku perlakukan, aku sakiti, hendaklah dia maju untuk mengkisasku. Dan tidak ada sahabat yang kemudian menyahut. Semakin dalam mereka tertunduk. Bagaimana mungkin ya Rasulullah? Setelah diulang 3 kali, baru seorang sahabat mulia, Ukasyah bin Muhsin radhiyallahu anhu, berdiri dengan gemetar. Sayyidina Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengingat satu hari di dalam peperangan Badar. Ketika itu aku berdiri di sisi untamu, memegang tali kekang untamu, dan pada saat itu aku berada di sana dan engkau melecut untamu agar bisa berjalan lebih cepat dengan cambukmu. Tanpa engkau sadari ya Rasulullah, ketika engkau melecut untamu itu, yang engkau pukul bukanlah untamu tetapi punggungku. Para sahabat terkejut mendengar kata-kata Ukasyah. Seakan-akan mereka mengatakan, wahai Ukasyah, celaka engkau. Seandainya pun memang demikian, untuk apa kau kemukakan itu di saat seperti ini? Untuk apa kau sampaikan itu? Bukankah maafmu telah cukup untuk Rasulullah SAW? Bukankah Rasulullah tidak sengaja? Apa artinya itu? Nyebut-nyebutnya di saat seperti ini. Geram semua sahabat kepada Ukasyah. Padahal Ukasyah ini adalah sahabat yang sama yang pada beberapa waktu sebelumnya Nabi SAW bersabda, di antara umatku terdapat 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan 70.000 itu artinya banyak sekali, bukan exactly 70.000, karena orang Arab dahulu kalau menyebut banyak itu 70.000, dan mereka membayangkan 70.000 itu sudah sangat banyak sekali. Karena kalau 70.000, exactly 70.000 itu diambil jatahnya oleh para sahabat sudah habis. Kita umat mutaakhirin tidak kebagian sama sekali. Orang yang masuk surga tanpa hisab. Di antara umatku terdapat banyak sekali orang, ini terjemah yang tepat menurut Imam Nawawi, yang akan masuk surga tanpa hisab.
Maka ketika itu Sayyidina Ukasyah radhiyallahu anhu berdiri dan mengacungkan tangannya berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya termasuk di antara mereka." Lalu Nabi SAW tersenyum kepada Ukasyah mengatakan, "Laqad kunta minhum ya Ukasyah." Engkau memang benar-benar termasuk di antara mereka, wahai Ukasyah. Sesudah itu ada sahabat yang berdiri dan ngacung lagi. "Ya Rasulullah, saya juga mau dong. Masukkan saya di antara mereka." Maka Nabi SAW mengatakan, "Qad sabaqaka Ukasyah." Ukasyah sudah mendahuluimu. Kata para ulama, ini saking lembutnya Rasulullah SAW, tidak tega mengatakan dengan kalimat yang vulgar kepada sahabatnya. Kalau itu yang mengatakan kita, mungkin kalimatnya berbunyi, "Maaf ya, sampean tidak memenuhi syarat. Maaf ya, sampean tidak memenuhi kualifikasi." Tetapi Nabi SAW menjawab dengan kata-kata yang sangat lembut. Kata beliau, "Qad sabaqaka Ukasyah." Ukasyah sudah mendahului. Maka termasuk sunnah Nabi SAW menghaluskan kata, menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti. Orang ini tahu, saya berarti tidak termasuk. Tapi Rasulullah tidak mengatakan, "Maaf, Anda tidak termasuk." Bukan. Beliau mengatakan, "Qad sabaqaka Ukasyah." Maaf ya, Ukasyah sudah mendahului. Sangat lembut. Dan inilah Ukasyah yang sama di dalam hadis ini disebutkan. Adalah Ukasyah pula yang berdiri hendak menuntut qisas kepada Nabi SAW pada saat itu. Bagaimana mungkin Ukasyah tega melakukan itu? Maka Nabi SAW dengan tersenyum lebar, berbahagia, bersuka cita bahwa ada sahabat yang berkenan untuk mengkisos beliau. Beliau rentangkan tangannya sambil mengulungkan. Dalam satu riwayat tongkatnya, atau dalam riwayat lain cambuk beliau yang biasa beliau gunakan untuk mencambuk untanya. Dan beliau mengatakan, "Ta'al ya Ukasyah, taqaddam." Silahkan Ukasyah ke sini, maju. Ukasyah maju selangkah dengan gemetar. Ketika dia maju baru selangkah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri. "Wahai Ukasyah, celakalah aku kalau sampai aku membiarkanmu menyentuh kulit Rasulullah SAW. Ini aku wahai Ukasyah di sini untuk menggantikan Rasulullah SAW. Jika tidak cukup sekali, pukul aku sekendakmu wahai Ukasyah, tapi jangan dekati Rasulullah SAW." Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ijlis ya Siddiq." Silahkan duduk wahai Abu Bakar. Allah sudah mengetahui hatimu, tetapi Allah tidak hendak membebani seseorang dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ini adalah urusan antara aku dengan Ukasyah. Biarkan Ukasyah maju. Maju Ukasyah satu langkah lagi, dan Sayyidina Umar bin Khattab berdiri. "Celaka engkau wahai Ukasyah, munafik engkau wahai Ukasyah. Sampai engkau menyakiti Rasulullah, aku tidak akan mengampunimu wahai Ukasyah. Aku pasti akan membunuhmu wahai Ukasyah kalau sampai engkau menyakiti Rasulullah SAW." Dan Nabi SAW lagi-lagi mengatakan, "Ya Umar, ya Faruq, ijlis." Duduk wahai Umar. Allah sudah mengetahui hatimu dan Dia tidak ingin urusan ini melibatkan orang yang tidak punya andil apapun di situ. Ini adalah antara aku dengan Ukasyah. Sayyidina Umar
jatuh berlutut. Kemudian Ukasyah maju lagi dan dihadang oleh Sayyidina Utsman. Kata Utsman, itu hartaku wahai Ukasyah. Ambil sekehendakmu berapapun yang engkau mau, tapi jangan pernah engkau dekati Rasulullah SAW. Ukasyah makin gemetar dan menitikkan air mata. Nabi SAW mengatakan, wahai Utsman, duduklah. Ya dzan nurain, ijlis. Allah sudah mengetahui hati. Berjalan lagi Ukasyah mendekat kepada Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan yang masih kecil, Sayyidina Al-Husain yang masih kecil menghadap. Dan mengatakan, kalau ada di antara semua yang hadir ini, wahai Ukasyah, yang berhak menggantikan Rasulullah SAW untuk dikisas olehmu, maka kami orangnya. Inilah menantunya, sepupunya, dan juga 2 cucu-cucunya. Maka biarkan kami yang menggantikan Rasulullah untuk menerima pukulan darimu. Ukasyah menangis. Nabi SAW mengatakan, wahai Ali, wahai kedua penghias mataku, duduklah kalian. Allah sudah mengetahui hati kalian. Biarkan Ukasyah maju, menuntaskan apa yang menjadi haknya. Sayyidina Ukasyah maju dan Rasulullah SAW menyerahkan cambuknya kepada beliau. Dan Ukasyah memegangnya dengan berkeringat dingin. Tetapi dia masih menambah kata-katanya. Wahai Rasulullah, aku ingin kisos ini sempurna. Maka jika engkau berkenan, aku sampaikan kepadamu bahwa pada saat engkau memukulku dulu dengan cambukmu, aku dalam keadaan tidak memakai pakaian atasanku. Aku dalam keadaan terbuka punggungku. Maka jika engkau berkenan ya Rasulullah, buka pula pakaianmu sebagaimana aku dulu dalam keadaan terbuka pakaian atasku. Semua sahabat semakin marah kepada Ukasyah. Bagaimana mungkin Ukasyah tega melakukan itu? Tapi Nabi SAW menenangkan mereka dan membuka gamis bagian atas, memperlihatkan tanda kenabian beliau yang mulia di antara kedua tulang belikatnya. Kemudian beliau menatap ke arah lain dan membelakangi para sahabat, menyilakan punggungnya untuk dicambuk oleh Ukasyah pada saat itu. Ukasyah mengayunkan cambuknya dan para sahabat menutup matanya, menundukkan kepala, dan 1 jengkal sebelum cambuk mengenai kulit suci Rasulullah SAW, Ukasyah melemparkan cambuk itu ke jauhan dan memeluk tubuh Nabi SAW, terisak-isak sambil berkata, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang kuinginkan kecuali agar aku kelak sedekat ini denganmu. Nabi SAW mengatakan, engkau wahai Ukasyah akan sedekat ini denganku di surga Allah SWT. Tuba li Ukasyah. Betapa beruntungnya Sayyidina Ukasyah yang begitu tulus cintanya kepada Rasulullah, yang berpura-pura hendak mengkisas Rasulullah SAW untuk mendapatkan jaminan dari beliau bahwa dia akan menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW di surga nanti. Hari demi hari berlalu sejak itu dan Rasulullah SAW mulai merasakan sakit, demam yang bertambah hari bertambah berat. Dan suatu hari beliau mengatakan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, seakan-akan masih kurasakan rasa sakit karena racun yang pernah aku asup di Khaybar beberapa tahun yang lalu. Kita tahu di Khaybar seorang wanita Yahudi meracun daging paha kambing yang disajikan untuk Rasulullah SAW. Seorang sahabat yang terlanjur memakannya meninggal dunia. Tetapi Nabi SAW pada saat itu beliau
memuntahkan makanan yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Qadarullah, gigi beliau yang pecah di perang Uhud itu masih menyisakan bagian luka, dan bagian di mulut yang kemudian terluka gigi karenanya itu menjadi jalan bagi bisa. Diceritakan bahwa ini bukan racun biasa tetapi dicampur bisa. Dan bisa itu bedanya dengan racun. Racun bereaksinya dengan saluran pencernaan, kalau bisa itu dengan pembuluh darah. Maka kalau Anda tidak punya luka apapun di mulut dan di saluran pencernaan, minum bisa ular itu aman. Karena bisa urusannya dengan darah. Tapi kalau racun itu dengan saluran pencernaan, dia diserap lewat pencernaan, kemudian dia merusak organ. Kalau bisa itu biasanya kaitannya dengan membekukan darah dan menjadikan pembuluh darah tersumbat, lalu kematian terjadi karena menggumpalnya darah yang tidak lagi bisa dipompa oleh jantung. Itu bedanya. Nah, wanita keji Yahudi ini mencampur racun dengan bisa. Sehingga ketika di bagian geraham Rasulullah SAW yang dulu pecah di perang Uhud itu, kemudian ada bagian gusi yang masih terbuka berdarah. Kadang-kadang kan kita kalau sikat gigi gusinya berdarah, ada pembuluh darah terbuka di situ. Maka bisa ini masuk melalui pembuluh darah tersebut dan mempengaruhi aliran darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilah orang sekarang emboli, Pak. Ada gumpalan-gumpalan darah di dalam pembuluh. Dan itu yang dirasakan Rasulullah meskipun sudah berlalu 3 tahun sejak peristiwa tersebut, beliau masih merasakan sakit dari apa yang kemudian beliau asup. Racun beserta bisa pada saat wanita Yahudi tersebut meracuni beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di Khaybar. Kata Nabi SAW kepada ibunda kita Aisyah, seakan-akan aku masih merasakan sakitnya racun dan bisa yang kemudian dibubuhkan wanita Yahudi itu ke dalam makananku. Dan mungkin hanya menunggu saat, wahai Aisyah, racun bisa ini akan memutus urat nadiku. Maksud memutus urat nadi, memutus fungsi. Jadi yang dikatakan Nabi SAW, kalau gumpalan darah itu menutup pembuluh nadi utama, maka pasti fatal. Gumpalan-gumpalan itu menutup pembuluh nadi utama, maka menjadi fatal. Dan inilah yang dirasakan Nabi SAW. Hari demi hari menjelang akhir hayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit demam yang bertambah-tambah. Beliau beberapa kali masih sempat untuk memberikan nasihat kepada para sahabat. Seperti pada suatu hari, hadis yang diriwayatkan Thauban radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan nasihat dari ba'da subuh sampai zuhur, disambung dari ba'da zuhur sampai asar, disambung dari ba'da asar sampai maghrib. Saking fokusnya para sahabat saat itu, tidak ada yang meriwayatkan tentu saja nasihat lengkapnya dari ba'da subuh sampai maghrib itu belum menyampaikan apa saja tentunya. Dan memang belum ada alat untuk rekaman seperti ini. Kan kita bayangkan itu nasihat perpisahan. Seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan pada saat itu oleh Sauban radhiyallahu anhu yang meriwayatkan nasihat panjang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berapa lama mulai tidak dapat berangkat ke masjid karena demam yang beliau derita bertambah tinggi dan sakit yang beliau rasakan semakin berat. Badan beliau terasa sangat sakit
Pembuluh-pembuluh darah, urat-urat nadi beliau juga terasa sakit. Beliau tinggal di rumah, sesekali beliau minta agar badan beliau diguyur dengan air supaya menurunkan demam itu. Dan beliau pada suatu kali pernah membuka jendela rumah beliau yang menghadap ke arah masjid, tersenyum kepada para sahabat yang sedang melaksanakan sholat. Dan beliau ketika itu berwasiat, hendaklah Abu Bakar menjadi imam. Aisyah sempat protes, wahai Rasulullah, Abu Bakar terlalu halus hatinya. Setiap kali dia sholat dan menyadari ketidakhadiranmu, Abu Bakar pasti akan menangis. Karena dia lelaki yang banyak menangis. Dia tidak akan kuat untuk mengimami kaum muslimin. Ini kata Aisyah. Kenapa engkau tidak semisal Umar? Maka Nabi SAW ketika itu menatap tajam dan bersabda, demi Allah, Allah dan Rasulnya tidak ridho kecuali Abu Bakar yang jadi imam. Pada suatu hari pernah satu subuh, Abu Bakar terlambat datang. Maka orang-orang memaksa Umar untuk mengimami mereka sholat, khawatir waktu subuh sudah hampir habis. Maka terdengar hari itu suara Umar ibn Khattab yang bersimponggang, yang sangat berwibawa dan keras, berbeda dengan suara Abu Bakar yang lirih dan syahdu. Terdengar suara Umar ibn Khattab sampai ke rumah Nabi SAW, dan Nabi SAW minta untuk didudukkan dan bersabda, demi Allah, Allah dan Rasulnya tidak ridha kecuali kepada Abu Bakar, agar Abu Bakar menjadi imam. Siapa yang berani menjadi imam di sana? Setelah salam, Umar marah-marah kepada para sahabat, celaka kalian, hampir saja kalian menjadikan aku dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Celaka kalian. Ada dalam waktu sakit itu satu riwayat yang menarik. Pada suatu pagi, pada suatu subuh, dan di rumah Nabi SAW ada Sayyidina Abbas dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semuanya adalah kerabat beliau. Sayyidina Abbas adalah paman beliau, Sayyidina Ali adalah sepupu dan menantu beliau, mendampingi beliau ketika itu, dan beliau sangat ingin berjumpa para sahabatnya di masjid. Maka ketika itu Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali memapah Rasulullah SAW ke masjid. Dalam riwayat yang melalui jalur ibunda kita Aisyah itu ada sebutan yang menarik. Telah memapah Rasulullah SAW Abbas wa rajulun akhar, dan seorang lelaki yang lain. Wa fi riwayah jaa Abbas wa rajulun akhar, karena hari itu datang Abbas dan seorang lelaki yang lain. Siapa yang dimaksud seorang lelaki yang lain itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi gara-gara riwayat ini, sebagian orang Syiah menuduh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha punya dendam kepada Sayyidina Ali, sampai-sampai tidak menyebut namanya. Sampai-sampai beliau tidak menyebut namanya, dan itu dihubungkan dengan peristiwa hadisul ifk, di mana Sayyidina Ali karena terlalu easy goingnya, terlalu santuinya, dan terlalu memprioritaskan umat agar Rasulullah tidak berlama-lama dalam galau memikirkan persoalan keluarga sehingga tidak memikirkan persoalan umat. Jadi ketika Rasulullah itu curhat kepada Usamah bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah menyampaikan, bagaimana menurut kalian? Usamah bertanya begini, ya Rasulullah, aku tanya kepada engkau, siapa yang menikahkanmu dengan Aisyah? Nabi SAW menjawab, Allah. Lah, kata Usamah, apakah menurutmu Allah menipumu dengan menikahkanmu dengan seorang perempuan yang keji? Tidak sama sekali.
kalau Allah yang menikahkan engkau dengan Aisyah, maka dia adalah As-Siddiqah binti Siddiq. Dia pasti wanita yang sangat jujur, benar, putri dari seorang lelaki yang sangat benar, Abu Bakar. Ini Usamah ketika ditanya Rasulullah tentang Aisyah. Sayyidina Ali itu mengamati, dijawab Usamah begitu, wajah Rasulullah tidak membaik. Orang sedih itu kan kelihatan. Orang sedih, orang galau, orang susah itu kan kelihatan wajahnya. Apakah ketika mendengar sesuatu dia akan membaik atau tidak? Maka Sayyidina Ali berusaha untuk menghibur Rasulullah supaya beliau lebih ringan berpikirnya. Apa kata Sayyidina Ali? Ketika Rasulullah tanya, kalau engkau Ali, apa pendapatmu? Wa ma ra'yuka ya Ali? Apa pendapatmu wahai Ali? Kata Ali begini, ya Rasulullah, kira-kira Anda bisa membayangkan ya Sayyidina Ali yang isi going itu akan ngomong apa? Ya Rasulullah, perempuan di dunia ini banyak. Kalau engkau berkenan, ceraikan siapapun yang ingin kau ceraikan, nikahi siapapun yang ingin kau nikahi. Gitu aja kok repot. Mengutip Gus Dur, kira-kira sikapnya Sayyidina Ali ketika itu adalah gitu aja kok repot. Sudah, ya Rasulullah jangan dipikirkan terlalu dalam. Ini sudah kelamaan ini, kasihan umat gak kau pikirkan. Kau pikirin keluarga terus kayak begini ini. Maka beliau Sayyidina Ali menjawab, ya Rasulullah perempuan di dunia ini banyak. Ya, nikahi siapa yang ingin kau nikahi, ceraikan siapa yang ingin ceraikan. Gitu aja kan beres. Kalimat ini sederhana, tapi tentu kalau didengar ada yang tidak suka. Maka orang-orang Rafidhah biasanya menghubungkan dua hal ini. Riwayat bahwa Sayyidina Ali menafikan Aisyah, kemudian Aisyah menafikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata para ulama, enggak gitu. Wong Sayyidina Ali juga maksudnya baik. Di situ beliau tidak bermaksud menafikan Aisyah. Sebagaimana ketika itu Aisyah juga tidak bermaksud menafikan Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali itu orangnya pendek dan kekar. Tidak tinggi seperti Abbas. Maka ketika Rasulullah dipapah oleh Abbas dan Sayyidina Ali, yang terlihat jelas oleh Aisyah hanya Sayyidina Abbas. Sayyidina Ali yang tidak terlalu tampak jelas, maka beliau hanya menyebutnya Ja'a Abbas wa rajulun akhar. Telah datang Abbas dan seorang lelaki yang lain, mereka memapah Rasulullah SAW ke masjid. Paham ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah mengislah berbagai riwayat karena para sahabat radhiyallahu anhum memang bukan manusia yang maksum. Mungkin satu saat mereka melakukan kesalahan, tetapi mengkompromikan riwayat untuk mempersatukan di antara mereka adalah afdal. Itu dipapah oleh Nabi SAW, dipapah Nabi SAW oleh Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dibawa ke masjid. Kemudian Abu Bakar yang sudah siap menjadi imam sadar, ini Rasulullah datang, dipapah Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali, didudukkan di belakang Abu Bakar As-Siddiq untuk ikut salat. Karena menyadari Rasulullah SAW di belakangnya, Abu Bakar beringsut-ingsut mundur agar Rasulullah yang menjadi imam. Tetapi Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar tetap menjadi imam, menahan Abu Bakar yang mundur dengan tangan beliau yang mulia, mendorongnya ke depan. Abu Bakar tidak berani menolak dorongan Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar mengikuti dorongan Rasulullah sejauh dorongan Rasulullah. Ketika tangan Rasulullah dilepaskan, Abu Bakar beringsut-ingsut mundur lagi. Kemudian Rasulullah menahan Abu Bakar As-Siddiq, lalu mendorongnya lagi ke depan. Abu Bakar pun maju sejauh dorongan Rasulullah SAW. Tetapi begitu tangan Rasulullah dilepas, Abu Bakar mundur lagi. Sampai 3 kali, di kali ketiga Abu Bakar As-Siddiq kemudian mundur, dan
duduk di samping Rasulullah SAW sebelah kanan dengan meletakkan lutut beliau agak lebih di belakang lututnya Rasulullah SAW. Lalu beliau memberi isyarat agar semua sahabat duduk, agar apa? Agar Rasulullah SAW mengimami para sahabat dalam keadaan duduk. Maka kalau imamnya duduk, makmumnya semua juga ikut salat dalam keadaan duduk. Lalu Rasulullah mengimami salat sampai selesai dalam keadaan duduk. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu untuk tetap menjadi imam? Mengapa engkau mundur? Nah ini penting ini Bapak Ibu. Dalam mendekati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada pendekatan taat, ada pendekatan adab. Abu Bakar dua-duanya ketika mengikuti dorongan Rasulullah, beliau taat. Tetapi ketika beliau mundur beringsut, beliau beradab. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Wahai Rasulullah, lebih baik seandainya tanah di hadapan saya terbelah, lalu saya jatuh ke dalamnya, dan tanah itu menghimpit saya sampai binasa, daripada saya menjadi imam. Padahal saya tahu di belakang saya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini teori penting ini Bapak Ibu. Bagaimana mendekati suri teladan Rasulullah. Ada yang taat, ada yang adab. Yang taat, Rasulullah itu merintahkannya gitu. Ya udah, nggak usah nambahi. Pokoknya gitu aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ajarannya begitu kok, beliau nuntunnya. Yang adab sampean ini loh, Jak. Karo ketua RT yang terhormat Bapak ketua RT. Karo Nabi jangkar langsung sebut nama yo gak ngono, Jak. Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu taat, itu adab. Para sahabat dulu juga dua macam begitu. Pendekatan-pendekatannya sama. Ada yang lebih bagus lagi riwayatnya. Itu dari, ini lebih sahih riwayatnya. Itu tentang Ibnu Abbas. Malam-malam Ibnu Abbas itu ikut sholat sunnah bersama Rasulullah. Nanti itu yang akan ada ceritanya. Kata Ibnu Abbas, saya ikut sholat sunnahnya Rasulullah itu. Habis Al-Fatihah, beliau itu baca Al-Baqarah. Aku sudah berharap habis Al-Baqarah rukuk, ternyata nyambung Ali Imran. Aku sudah berharap habis Ali Imran rukuk, ternyata nyambung An-Nisa. Aku sudah berharap habis An-Nisa rukuk, ternyata nyambung Al-Maidah. Aku sudah berharap habis Al-Maidah rukuk, ternyata dilanjutkan baru setelah Al-A'raf beliau rukuk. Jadi kalau ada yang tanya seperti apa panjang dan bagusnya sholat Rasulullah SAW seperti digambarkan Ibnu Aisyah, keterangannya dari Ibnu Abbas. Kapok kata Ibnu Abbas, habis itu aku nggak lagi sholat bersama Rasulullah di rumah. Kalau sholat di masjid aman, Rasulullah itu kalau sholat di masjid aman, ngimaminya pendek-pendek. Kalau di rumah, waduh kata Ibnu Abbas. Nah, riwayat tambahan tentang ini adalah Ibnu Abbas itu ketika kemudian sholat di belakang Rasulullah SAW, itu beliau itu di sebelah kiri. Maka Rasulullah menariknya agar ke sebelah kanan dan ditarik maju agar kakinya Ibnu Abbas nempel di kakinya Rasulullah. Posisinya begini. Ini sholat dengan satu makmum. Itu seperti ini. Tapi Ibnu Abbas mundur 2 langkah dalam satu riwayat. Mundur 2 langkah. Rasulullah narik lagi supaya mendekat lagi, supaya nempel lagi. Lalu Ibnu Abbas mundur lagi. Sampai 3 kali selesai sholat Rasulullah negur. Wahai putra pamanku, kenapa engkau mundur padahal aku menempatkanmu untuk berada di sisiku. Kata Ibnu Abbas, aku tahu ya Rasulullah, sunnah sholat 2 orang. Sunnah sholat untuk 2 orang, 1 imam dan 1 makmum adalah kakinya menempel seperti itu. Tetapi aku tahu bahwa diriku ini hanyalah seorang anak kecil,
tidak patut untuk berdiri sejajar denganmu. Taat, adab. Sahabat begitu. Terus derek mana? Dua-duanya oke, santai mas, tenang. Dua-duanya itu diamalkan oleh para sahabat. Pada satu titik mungkin kalau ngikut adab terus kok bikin repot. Nah di titik itu kembalilah kepada taat. Contoh mimbar. Jadi mimbar Masjid Nabawi itu undakannya 3 Pak. Ketika Rasulullah masih sugeng, masih hidup, Rasulullah khutbahnya di undakan teratas, tertinggi. Beliau berkhutbah di situ. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar menggantikan jadi khalifah. Abu Bakar merasa tidak pantas berdiri di tempat Rasulullah berdiri. Maka beliau turun satu undakan. Khutbahnya Abu Bakar di undakan kedua. Setelah Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar juga merasa tidak pantas berdiri di tempat Abu Bakar berdiri. Sehingga Sayyidina Umar turun satu undakan di undakan ketiga. Faham? Adab, adab, adab. Begitu Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Utsman menggantikan menjadi khalifah. Beliau itu mau khutbah, itu berdiri di depan mimbar lama sekali kepikiran. Gimana ya? Terus beliau dengan mengucap bismillah dan gemetar, akhirnya naik ke mimbar paling tinggi, ke undakan ketiga tempat Rasulullah dulu berkhutbah. Kata Utsman ketika itu didengar oleh sahabat yang ada di sekitar mimbar, diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman ketika itu berkata, jika diteruskan urusan ini akan berkepanjangan. Apa maknanya Bapak Ibu? Ini diputus oleh Sayyidina Utsman, adab yang bisa menyulitkan orang-orang selanjutnya. Mungkin orang berpendapat, wah Utsman nih kurang ajar itu. Wah Abu Bakar aja nggak berani di tempat Rasulullah, Umar nggak berani di tempat Abu Bakar. Lah kok Utsman itu berani-beraninya berdiri di tempat Rasulullah berdiri. Tapi itulah ijtihadnya Utsman yang sangat faqih, yang faham. Ini kalau dibiarkan akan berkepanjangan. Seandainya Utsman turun lagi, Anda bisa bayangkan, khatib Masjid Nabawi hari ini harus gali berapa meter ke bawah untuk menghormati khatib yang sebelumnya. Faham ya? Jadi pada satu titik ketika adab merepotkan, maka para sahabat berijtihad untuk kembali kepada taat. Tapi dua-duanya itu diamalkan oleh para sahabat. Ini yang kadang-kadang kita rame loh. Sini nyekeli taat, yang sini nyekeli adab. Padahal dua-duanya sama karena kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sebutkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, lebih baik tanah di hadapanku terbelah lalu aku jatuh ke dalamnya dan bumi menghimpitku sampai binasa daripada aku menjadi imam padahal aku tahu di belakangku ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari panitia membatasi waktu kita, dan dengan demikian pertemuan sesudah ini kita akan berada pada tema yang paling berat yang saya biasanya nggak kuat. Doakan besok kuat menyampaikan. Tema yang akan datang berarti adalah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa sampaikan untuk menambah kecintaan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hari ini kami cukupkan, kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.